Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat semuanya, pernah nggak sobat merasa pesimis, merasa takut dan khawatir akan masa depan? Ya, bukan pernah lagi ya. Mungkin kita sering kali mengalami hal seperti itu. Saya juga sering mengalami hal-hal seperti itu. Rasa cemas akan masa depan, masa khawatir dengan masa depan. Nah, pertanyaan adalah kenapa kita bisa khawatir dengan masa depan? Kita bisa takut dengan masa depan. Atau secara general, kenapa kita dominan berpikir negatif? Ada sebuah penelitian bahwa manusia itu ternyata 80% lebih itu berpikir negatif daripada berpikir positif. Pertanyaannya, kenapa kita dominan berpikir negatif? Ayo, bisa jawab enggak? Nah, jawabannya adalah karena kita tidak sendiri. Ada makhluk Allah yang lain yang berperan sehingga manusia itu dominan berpikir negatif. Siapa itu? Setan. Setan dalam golongan jin yang seringkali membisikkan pada diri kita sehingga kita merasa was-was, merasa khawatir, merasa takut. Takut kelaparan, takut tidak memiliki uang, takut tidak memiliki pekerjaan dan lain. Itu setan yang membisikkan itu. Ya, karena sungguh luar biasanya setan membisikkan dalam diri kita, maka wajar manusia 80% itu berpikir negatif. Jadi, ya, ketika kita berpikir negatif, hati-hati, jangan-jangan itu adalah bisikan setan. Ya, setiap kita berpikir negatif tentang masa lalu, tentang kesedihan, tentang pengalaman yang menyakitkan, tentang trauma. Hari ini ketika kita merasa diri kita tidak berharga, diri kita tidak berdaya, diri kita lemah, itu semua jangan-jangan itu adalah bisikan setan. Termasuk masa depan. Ketika kita khawatir dengan masa depan, cemas dengan masa depan, itu hati-hati, bisa jadi itu adalah bisikan dari setan. Karena memang tugas setan yang membuat manusia itu lemah, membuat manusia itu tidak berdaya. Itu memang ahlinya adalah setan yang melakukannya, ya. Makanya ketika ada pikiran negatif apapun itu tentang masa lalu, masa depan atau masa hari ini, maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Pertama, perbanyak istighfar. Ketika kita berpikir negatif, langsung otomatis yang harus kita lakukan adalah istighfar. Kita minta ampun pada Allah. Kenapa? Karena Allah itu menginginkan kita untuk selalu husnuzon, bukan selalu suuzon. Ya. Jadi Allah ya menyuruh, memerintahkan. Jadi Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu husnuzon, bukan suuzon. Maka ketika kita suuzon, ketika kita berpikir buruk, berprasangka buruk, maka yang pertama kali kita lakukan adalah istighfar. Berprasangka buruk pada siapa? Bisa pada diri sendiri. Misalnya, aku merasa tidak berdaya, aku lemah, aku hina. Itu adalah berprasangka buruk pada diri sendiri. Berprasangka buruk pada orang lain, suuzon pada orang, oh jangan-jangan orang ini menipu, jangan-jangan sopirku yang mencuri dompetku, padahal itu belum terbukti. Jangan-jangan bosku yang menghancurkan karirku. Jadi berprasangka buruk. Kemudian berprasangka buruk pada tadi Allah. Allah tidak adil. Kenapa aku yang harus mendapatkan ujian seperti ini? Seperti itu. Malas ya. Kenapa sih aku terus diuji seperti ini? Aku jadi malas untuk sholat dan lain-lain. Itu artinya adalah berprasangka buruk. Atau pikiran-pikiran buruk ya, yang ada dalam lintasan pikiran kita.
pikiran-pikiran yang mendorong kita untuk berbuat dosa. Itu semuanya adalah proyeknya setan untuk menghancurkan manusia, untuk menenggelamkan manusia, untuk membuat manusia itu benar-benar terpuruk gitu ya, benar-benar tidak percaya sama Allah, tidak mau beribadah, untuk membuat manusia itu jauh dari penciptanya. Makanya hati-hati, setiap kita berpikir negatif, jangan-jangan itu bisikan setan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah minta ampun kepada Allah, karena kita sudah berprasangka buruk. Yang kedua adalah ketika kita berpikir negatif, maka usir ya makhluk yang ada dalam diri kita, makhluk yang sedang membisikin kita itu dengan membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Kalau tidak ayat kursi, kita baca 3 surat Qul, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Jadi itu rumusnya ya sobat, rumusnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah membaca kursi atau membaca 3 surat Qul, kemudian yang ketiga adalah memutuskan. Misalnya kita berpikir buruk, kita putuskan, ya Allah, mulai detik ini dan seterusnya saya menghapus pikiran buruk tadi. Misalnya kita ingat ayah kita berlaku kasar dengan kita sehingga kita merasa benci, merasa marah, maka katakan pada diri kita, ya Allah, atas izin-Mu aku menghapus pikiranku tadi, aku menghapus gambar dalam pikiranku tadi. Ketika kita berprasangka buruk ya kepada orang lain, maka putuskan, ya Allah, mulai detik ini aku menghapus prasangka burukku terhadap si fulan. Ketika kita berprasangka buruk pada Allah, ya Allah, ampunilah aku sudah berprasangka buruk padamu, aku putuskan hari ini aku menghapus prasangka burukku. Jadi yang tips yang ketiga seperti itu. Nah, ini 3 terapinya. Ketika sobat berpikir buruk, berprasangka negatif, ya, maka lakukan 3 terapi ini. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah membaca ayat kursi dan 3 surat Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Ketiga adalah memutuskan untuk menghapus pikiran buruk tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang tepat adalah mengganti dengan berpikir positif, dengan memperbanyak apa? Dengan memperbanyak bersyukur. Coba duduk sebentar, renungkan dan pikirkan seberapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Syukuri itu. Itu yang akan mengubah jiwa kita dari yang sebelumnya negatif kemudian menjadi positif. Ya, yang sebelumnya berprasangka buruk menjadi prasangka baik dengan cara bagaimana? Dengan cara bersyukur. Itu yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.